Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan untuk materi promosi di jasa sosial media manajemen ya. Jadi setelah teman-teman kemarin menyiapkan akun Facebooknya ya, setelah teman-teman kemarin sudah setting semua mulai dari pixel, pembayaran ya, terus di website itu sudah semua sudah siap ya, sudah ngatur alur flow pixelnya juga udah semua selesai. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai siap untuk beriklan. Jadi nanti teman-teman ya bisa menyiapkan mulai dari apa ads kreatifnya dulu. Jadi nanti teman-teman setelah menyiapkan ads kreatifnya, lalu teman-teman bisa mulai langsung tes angle. Jadi di fase awal ya, ritme yang selalu saya pakai ketika beriklan baik di jasa SMM ini atau di toko online, saya selalu awal banget itu selalu tes angle. Jadi jadi seperti ini untuk polanya. Jadi teman-teman katakanlah pakai ad account baru ya. Saya pun ketika membuka sebuah bisnis baru sebisa mungkin kan dipisah ya ad accountnya dari bisnis-bisnis sebelumnya. Karena memang peraturan dari Facebook kalau bisa satu ad account itu satu fanpage ya, tidak boleh banyak fanpage. Jadi teman-teman sebisa mungkin bisa menyiapkan ad account baru. Jadi ad account baru nanti ini ya, jadi teman-teman siapkan sampai nanti ke trigger pixelnya dengan cara apa ya? Yang pertama yaitu jalankan campaign dengan objektif traffic ya. Jadi klik to website kalau zaman dulu itu. Jadi sekarang adalah traffic. Jadi mengarahkan iklan untuk banyak mengunjungi website kita ya, hingga nanti ke trigger pixelnya. Jadi budgetnya 100.000 ya, nanti usahakan CTR-nya itu minimal 2%. Jadi seperti ini. Oke, ini adalah iklan saya di bulan April ya. Di bulan April 2020 kemarin ketika pertama kali membuat atau menjalankan campaign untuk jasa sosial media manajemen ini. Jadi karena masih ad account baru, kita nggak bisa langsung gas iklan dengan budget yang tinggi. Jadi saya sebisa mungkin yaitu start di budget 100.000. Tapi ini terserah ya teman-teman. Karena saya memilih budget 100.000 ini, jadi supaya cepat nge-reach-nya itu supaya cepat banget. Tapi kalau teman-teman budgetnya terbatas, bisa start di angka 30.000. Tapi nanti kalau bisa kita sampai punya data puluhan ribu seperti ini ya, puluhan ribu. Jadi ada 18.000 orang yang terjangkau oleh iklan kita dan sekitar 70 yang masuk ke landing page ya. Jadi seperti ini. Jadi resultnya ini murah banget ya, sampai di kalau saya traffic itu sebisa mungkin di bawah 500 rupiah ya, CTR-nya itu kurang lebih di angka 2% untuk awal-awal. Jadi kalau di awal kita sudah masuk di angka 2%, jadi memang nanti ada penurunan CTR, tapi nggak masalah ya bagi saya. Yang penting iklan masih banyak traffic, masih banyak cost per resultnya juga masih bagus. CTR yang penting tidak sampai 0, kalau 0, selama beberapa hari berturut-turut itu pasti saya ganti lagi ads kreatifnya atau targetingnya. Jadi seperti itu ya. Jadi di awal waktu itu kan saya mencari orang-orang yang kita masih riset ya, masih riset targeting. Jadi saya ini saya coba pakai dengan targeting designer ya. Bahwa di awal ya kemarin beda ya. Ini ketika pertama kali saya mau membuat ads kreatif yang berbeda dengan yang sekarang, karena sekarang itu sudah update lagi. Jadi yang pertama kali saya masih testing di mana ads kreatif yang nanti saya kasih contohnya. Jadi ini ya untuk targetingnya kurang lebih seperti ini. Jadi orang-orang yang suka desain ya, atau dia desainer produk desain ya. Jadi ini saya masih ngetes orang-orang yang Facebook Ads-nya masih yang menggunakan 4G. Ini yang pertama. Terus kita lihat untuk ads kreatifnya ya, untuk materi iklannya. Jadi kurang lebih seperti ini.
Sebentar, agak lambat koneksinya. Ya, ini videonya. Jadi di awal-awal saya pakai copywriting seperti ini. Jadi nggak perlu bingung lagi mikirin desain konten Instagram. Kami hadir untuk tingkatkan interaksi dan konversi bisnismu. Ada paket pilihan, ada paket komplit loh. Jadi seperti desain konten dan feed dan story, copywriting, hashtag, scheduling post. Nah, jadi super lengkap. Anda nggak perlu hire desainer dan admin mahal-mahal loh. Jadi kunjungi ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi saya gunakan ini pakai PowerPoint ya. Oke. Jadi ini adalah ads kreatif yang pertama kali saya buat di bulan April. Jadi menggunakan ads kreatif yang sama tapi targetingnya beda-beda. Nah, teman-teman perlu riset audiennya ya, riset interestnya itu seperti ini. Jadi bisa menggunakan, saya pakai kalau budget 100.000 kita gunakan 3 ads kreatif ya, 3 targeting, 3 ad set. Nah, kita lihat kalau dalam 1 bulan ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan traffic, sebentar, jangan langsung 1 bulan ya. Kita jalankan di hari berikutnya, itu sudah menggunakan ini, objektifnya adalah conversion. Jadi langsung menargetkan leads ya. Jadi ini, jadi saya menggunakan menggunakan 3 ad set ya, 3 ad set. Jadi setelah kemarin ketemu kurang lebih 18.000 jangkauan, habis gitu sudah ada leads yang masuk. Nah, saya langsung esok harinya langsung pakai objektif di conversion seperti ini, sales ya. Terus kita narrow dengan entrepreneurship. Nah, ini waktu itu masih fase di testing ya, fase testing untuk conversionnya. Selanjutnya ini small business dan business owner. Jadi saya menargetkan orang-orang yang punya bisnis kecil ya, katakanlah baru memulai bisnis ya, orang-orang yang tertarik dengan bisnis kecil-kecilan ya. Terus saya narrow dengan business owner. Nah, saya punya mindset begini. Jadi katakanlah orang-orang memang saya ini umur belum saya ganti ya. Jadi masih 18 sampai 65. Jadi saya fase testing itu katakanlah all. Jadi orang-orang yang interest dengan small business itu kan bisa umur berapa aja. Tapi belum tentu dia punya bisnis. Jadi masih akan masih ada gambaran akan membuka bisnis. Tapi ya, di sini saya narrow dengan business owner. Kalau business owner ini ya kurang lebih ya, insya Allah mereka sudah punya atau menjalankan bisnis sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, terbukti di sini ternyata yang ini kan CBO ya. Di sini yang mendapatkan reach paling banyak di sales dan entrepreneur dengan 4.000 dan hasilnya juga cukup murah ya, yaitu 11.000 per lead atau globalnya ini adalah 13.000. Nah, waktu itu kita tes dulu gimana sih hasilnya. Nah, selama bulan April
Ya, saya menjalankan juga ada banyak campaign. Jadi dari 2 April ya kita buka, kita buat campaign. Habis gitu kita buat lagi yang katakanlah testing terus sampai sampai benar-benar menemukan apa? Sampai benar-benar menemukan kira-kira interest apa sih yang cocok untuk bisa menghasilkan sales. Ya, jadi CTR-nya gini. Jadi setelah teman-teman tadi masuk ke conversion, jadi start budgetnya itu bisa di angka 100.000 dengan 3 ad set ya, single interest. Ya, ads-nya itu sebisa mungkin 2. Lalu budgetnya kalau 200.000 bisa 5 ad set, single interest ya, ads-nya 2. Nanti ada juga campaign saya yang budgetnya cuma 50.000 per day, jadi ad set-nya itu cuma 1, single interest tetap ads-nya 2. Sebisa mungkin CTR-nya itu kalau sudah masuk ke conversion itu antara 1 sampai 2 ya, placementnya nanti di device all device. Nah, untuk targetingnya jadi interestnya, jadi teman-teman bisa setup interestnya yang broad aja ya, karena kita belum tahu ya, kita pakai interest yang broad. Jadi kira-kira teman-teman bisa melihat mana sih yang paling banyak cost per resultnya itu paling murah ya, dan paling menghasilkan. Jadi ini bulan April ya, kita lanjutkan di bulan Mei, kita lihat ya. Di bulan Mei saya juga semakin banyak menambah campaign, tapi tidak setiap hari ya, saya selalu evaluasi ya, di angka mana sih yang paling bisa menghasilkan cost per result yang murah. Karena kalau cost per result masih di angka 30 ribuan ini, asalkan ada konversi ya, itu sebenarnya nggak masalah, karena konversi kita kan cukup gede. Jadi satu kali closing itu bisa minimal 600. Kalau katakanlah kita per hari aja ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, katakanlah 300.000 ya, kita masih bisa ROI nya masih bisa 100%an kalau closing 1 di 649. Nah, kalau 1,8 berarti ROI nya sudah cukup tinggi banget. Jadi kayak gitu ya. Ini ada yang saya buat, juga ada yang saya matikan ketika performanya nggak bagus, nggak ada result, ya udah kill aja. Jadi ini juga nanti di tanggal 26. Ini kan rata-rata saya bikin saya ngetesting ya, kalau di budget 50.000 itu seperti apa sih ya, hasilnya bagaimana. Nah, ini kemarin sampai ketemu nih. Jadi home business ya, jadi bisnis baru. Ini ya, budget 50.000, habis itu single interest dan 1 ad set. Kita lihat ya, saya menjalankannya di 27 Mei ya. Saya sudah mulai filter nih umurnya. Kalau kemarin 18 berarti kayaknya sih umur 18 tahun itu belum terlalu banyak ya yang membuka, yang sudah punya bisnis. Makanya saya naikkan di angka 23 sampai 65. Jadi nih kita coba ya. Tadi ini ini saya pakai 3 ya, saya ngetesting ya. Kalau jadi teman-teman bisa testing pakai beberapa interest juga boleh sih. Sepertinya ini juga cukup bagus ya. Di sini 17 juta ya, tapi juga cukup bagus. Kita lihat resultnya juga bagus banget di angka 7.000 ya. CTR-nya masih 1,93% ya. Jadi sini spend 246. Nah, ini murah banget kan ya. Jadi bisa dikombinasikan ya, antara mau main single interest boleh deh kayaknya. Nah, teman-teman bisa tentukan nanti di mana yang paling menghasilkan result. Ini kan murah nih, 9.000, kayak seperti jualan bisnis online, katakanlah produk fisik ya. Nah, ini juga masih bagus. CPC-nya juga cukup lah dengan margin segitu gedenya ya, 1.500. Itu juga cukup murah banget. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk targetingnya. Nah, setelah teman-teman tadi itu menjalankan targeting,
seperti yang di awal sini, teman-teman sudah harus membuat custom audience ya, buat look alike-nya. Nah, sampai nanti menemukan winning campaign ya. Sampai nanti menemukan winning campaign seperti saya sampai di bulan Agustus kemarin. Ya. Saya sudah mengelompokkan menjadi satu campaign ya yang jalan sampai saat ini. Yaitu adalah ini, ya. Jadi food and beverage, ya, umroh, personal branding, leads dan skincare. Ternyata ya yang paling menghasilkan paling banyak yaitu 150 lead dalam satu bulan itu adalah yang leads. Jadi custom audience. Jadi saya sudah punya custom audience yang benar-benar terkumpul orang-orangnya yang benar-benar action ya untuk melakukan transaksi deal project dengan kita. Nah, seperti ini nanti. Jadi teman-teman bisa pakai untuk interest, untuk custom audiensnya taruh di sini ya, tanpa interest lagi ya, tinggal dipisah umurnya, jadi masuk nanti di potential rate-nya itu 5.700.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mulai beriklannya. Jadi teman-teman perlu riset audience ya, perlu riset interest. Nanti kalau sudah menemukan polanya, kumpulkan jadi satu ya. Kalau gini, jadi saya tambahin. Jadi kalau sudah ketemu winning campaign ya, jadi kelompokkan interest dalam satu campaign ya. Jadi nanti budgetnya start di angka 200k lagi ya. Nanti lalu matikan adset yang mahal, terus jalankan sisa adset yang ada, terus lihat resultnya. Jadi kayak gitu. Karena budget saya mulai dari April itu ya maksimal itu di angka 300.000. Tapi sekarang itu sudah 200.000 per hari ya. Jadi memang iklannya juga nggak berubah ya, seperti yang teman-teman lihat. Iklan tadi ini sudah mulai dari Agustus sampai sekarang, bahkan mulai bulan apa ya ini tadi iklan itu sudah mulai udah agak lama kok. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk cost per lead di angka 24.000 ini sudah sangat murah banget ya bagi saya, karena dengan 200.000 per hari alhamdulillah kemarin bisa menghasilkan kurang lebih 70 sampai 80 juta selama 1 bulan. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman nanti mulai beriklan, mudah-mudahan bisa menemukan winning interest untuk bisa di scale up. Jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih.